Silakan Bu Anggi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan di sini saya Anggriani Utami. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tugas yang diberikan mengenai pemanfaatan artificial intelligence atau AI dalam evaluasi kinerja karyawan. Nah, oke. Jadi di sini tuh akan membahas sedikit mengenai bagaimana sih penerapan teknologi AI itu dapat membantu organisasi dalam melakukan penilaian-penilaian kinerja secara objektif, efisien, dan real time. Oke, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Vicky. Silakan untuk Pak Vicky, dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu. Ya, eh, latar belakangnya ya, evaluasi kinerja merupakan bagian penting dalam manajemen sumber daya manusia karena menjadi dasar dalam menentukan produktivitas, promosi, dan pengembangan karyawan. Namun, sistem manual seringkali memiliki kelemahan, seperti adanya subjektivitas penilaian dan keterbatasan waktu. Dengan kemajuan teknologi, khususnya AI, proses evaluasi kini dapat dilakukan dengan lebih cepat dan berbasis data. AI juga mampu menganalisis perilaku dan kinerja karyawan secara objektif untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat. Lanjut, Pak. Ya, rumusan masalahnya, bagaimana peran AI dalam proses evaluasi kinerja karyawan, kemudian apa saja kelebihan dan tantangan dalam penerapan AI di bidang manajemen SDM. Yang ketiga, bagaimana AI dapat meningkatkan efektivitas dan objektivitas penilaian kinerja di lingkungan kerja. Landasan teorinya, lanjut Pak. Ya, menurut Mangkunegara tahun 2019, kinerja karyawan merupakan hasil kerja seseorang sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Sedangkan menurut Ruswell dan Norvig tahun 2020, AI adalah sistem komputer yang mampu berpikir dan belajar seperti manusia. Dalam konteks SDM, AI digunakan untuk membantu proses analisis data, menilai performa, serta memberikan rekomendasi berbasis prediksi. Ya, baik, untuk pembahasan kami serahkan kepada Pak Kukuh. Baik, Pak Diki, terima kasih. Kawan-kawan, izin suara saya terdengar ya. Jelas ya. Jelas Baik, Pak, jelas. terima kasih responnya. Ya, mudah-mudahan bisa tersampaikan dengan baik ya. Karena keterbatasan waktu juga, kita berbagi waktu dengan kelompok selanjutnya. Kadang-kadang Baik, Ibu. Ya, sudah terdengar jelas suara saya? Halo? Sangat jelas Pak Kuku. Baik, terima kasih. Iya, Ya, baik. Kawan-kawan, sebelum mungkin lanjut ke sini ya, mungkin intermezzo sedikit gitu ya. Tidak kita bisa pungkiri ya, memang kemajuan teknologi itu sangat signifikan gitu ya, sangat cepat gitu ya. Maka kita harus bisa menyesuaikan era sekarang. Ya, tidak bisa mungkin era ini yang menunggu kita. Kita harus menyesuaikan seperti itu. Saya mencoba AI gitu ya, enggak cuman di dalam manajemen kinerja, ternyata sekarang ini AI juga berkembang gitu ya, bahkan di fotografi. Kita kalau misalkan mau jalan-jalan ke negara empat musim juga bisa gitu ya, ternyata cepat gitu. Ada saljunya, ada segala macam. Nah, bagaimana implementasinya atau kapabilitas dan aplikasi AI dalam manajemen kinerja? Jadi berdasarkan hasil kajian dari beberapa jurnal ya, penerapan AI dalam evaluasi kinerja itu membawa dampaknya sangat positif dan signifikan seperti itu, kawan-kawan. Jadi adapun salah satunya itu analisis data real time ya, cepat gitu ya, memungkinkan evaluasi performa karyawan secara langsung dengan memanfaatkan data ya, serta untuk memastikan penilaian yang lebih akurat dan objektif seperti itu ya. Kemudian selanjutnya adalah peramalan tren sumber daya manusia ya, di sini jadi dapat mengidentifikasi pola performa gitu ya, ada yang rendah maupun tinggi, kemudian juga oh ini apakah ada potensi untuk pengunduran diri sehingga memungkinkan manajemen untuk intervensi yang tepat waktu seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah personalisasi posisi dan peran. Nah,
AI ini mendukung pengambilan keputusan ya berbasis data. Jadi AI ataupun kecerdasan buatan ini muaranya tadi mungkin sudah dibahas teman-teman ya di kelompok 6, 7, 8. Nah, ternyata peran AI ini ataupun peran teknologi gitu ya sangat sangat signifikan gitu ya. Jadi bisa pada saat manajemen ataupun top manajemen ya jajaran top manajemen melihat data. Jadi data ini untuk menempatkan ya salah satunya untuk menempatkan karyawan pada posisi yang sesuai ya sesuai dengan keterampilan dan pengalaman mereka. Gitu. Nah, selanjutnya adalah pengumpulan umpan balik ya yang berkelanjutan ya. Seperti contohnya itu ada aplikasi chatbot, dashboard ya, dashboard analitik. Nah, di tempat kerja saya seperti di apa namanya? Sekarang gitu ya. Jadi dashboard ini bahkan bisa diakses oleh level apa namanya karyawan di level dasar seperti itu. Sehingga apa karyawan bisa melihat performa dia sampai dengan sekarang apa. Jadi dia bisa menentukan strategi close the gap-nya seperti apa. Nah, reviewnya akan dilakukan oleh manajemen itu ada yang mingguan, ya, bulanan, uh, triwulan, semester, dan mungkin ini akumulasi untuk 1 tahun. Nah, selanjutnya ada identifikasi kebutuhan pelatihan. Jadi pada saat dashboard itu dibuka, ya, mungkin nggak semua orang cocok di posisi tersebut. Maka kalau misalkan perusahaan itu apa namanya bagus gitu ya, perusahaan itu akan sangat dinamis. Ya, bahkan mungkin ada yang belum genap 1 tahun udah bisa dipindah gitu ya untuk menambah hasanah ataupun portofolionya dia. Oh dia ternyata bisa survive di posisi A gitu. Nah, pada saat itu dicoba ke posisi B. Dan juga sebaliknya, oh si B ini nggak cocok. Dia di posisi C sebelumnya, dia perform. Tapi kok dipindahkan nggak bisa, oh kita coba yang di berlanjutnya. Seperti itu. Ya. Sehingga manajemen bisa gitu ya, mendukung, memberikan pelatihan berbasis gitu ya, yang data yang lebih efisien dan terarah. Nah, ada pun gitu ya manfaatnya nilai tambah dari integrasi AI ini gitu ya dalam manajemen kinerja ya salah satunya yang pasti gitu ya efisiensi tadi ya. Kemudian transparansi karena apa bisa diakses oleh semua. Jadi muaranya atau hasil tadi yang dashboard tadi bisa di apa namanya dicek gitu ya. Sehingga nggak ada tuh yang penilaian yang subjektif atau misalkan kedekatan karyawan si A dengan atasan si A gitu ya. Nggak ada. Nah, kemudian pengembangan karir. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, oh ternyata si A ini ditaruh di mana aja bagus. Nah, mungkin dia cocok untuk kita develop ataupun kita promote untuk jenjang karir selanjutnya seperti itu. Nah, selanjutnya adalah peningkatan produktivitas. Ini jelas gitu. Pada saat kita pas menempatkan seseorang itu ya di tempat kerjanya gitu ya, otomatis akan mendorong kinerja organisasi ataupun perusahaan atau instansi tempat dia bekerja. Nah, terakhir itu ada retensi karyawan ya. Jadi tidak cuman meretensi karyawan mungkin yang underperform ya, mungkin yang sangat perform itu bisa kita retensi. Kenapa? Pasti dia akan dilirik oleh perusahaan ataupun rival gitu ya untuk di hire. Nah, maka perusahaan harus apa namanya uh, membentengi. Oh, mungkin dia bisa diberikan promote atau diberikan reward seperti itu, sehingga karyawan tersebut apa menambah loyal gitu. Baik, untuk selanjutnya gitu ya. Adapun tantangannya ya pasti ya setiap hal-hal yang baru itu ada tantangan ataupun pertimbangan. Nah, salah satunya tadi privasi ataupun keamanan data karena semua pegawai tadi diberikan akses, mungkin ada kebocoran data. Nah, makanya ada monitoring itu peran supervisor ataupun manajer. Ya, ini untuk ibaratnya off the record untuk konsumsi pribadi ataupun internal seperti itu. Adapun kemudian kesiapan operasional teknologi ya karena basisnya teknologi ya otomatis ya apa namanya teknologinya juga harus support seperti itu. Kemudian juga ada biaya implementasi ya. Jangan dikira kita cuman hardware saja yang bisa dilihat ya. Software ini data ataupun aplikasi itu mahal ya. Tuh. Pengembangannya juga mahal ya. Kita mungkin menikmati aplikasi-aplikasi yang kita gunakan di handphone gitu ya. Padahal mungkin sebelum itu launching ya itu sudah melalui berbagai macam apa namanya trial and error. Nah, adapun juga ada bias algoritmik ya. Pasti ya karena
ini juga buatan manusia ya, manusia pun nggak ada sempurna, biasanya ada error sedikit mungkin seperti itu. Ya, mungkin ya ada apa pada saat error ataupun pada saat maintenance ada beberapa data yang tertinggal sehingga apa namanya ada bias tadi. Kemudian ada dukungan manajemen puncak, jadi harus ada dukungan gitu ya dari manajemen puncak untuk implementasi. Karena kalau misalkan di top manajemennya saja tidak bisa memberikan dukungan ya, bagaimana implementasi sampai ke bawah. Ya, mungkin itu ya kawan-kawan yang bisa saya sampaikan. Saya mintakan dengan hormat mungkin dengan Ibu Anggi gitu ya untuk wrap up ataupun kesimpulan yang bisa kita sampaikan dari tulisan kita gitu. Silakan Bu Anggi, waktu dan layar. Silakan. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi berdasarkan pemaparan yang dijelaskan sama Pak Piki dan Pak Putu di awal itu, saya menyimpulkan di sini. Eh, jadi AI itu memiliki peran yang penting nih dalam menciptakan sistem evaluasi kinerja. Jadi lebih objektif, efisien, dan juga transparan. Karena nggak ada tuh di AI yang misalkan HRD-nya kenal sama karyawan ini, jadi karyawan si A memiliki nilai plus nih dari karyawan yang lain karena kedekatan itu. Nah, karena sistem AI ini berbasis data, sehingga jadi lebih objektif seperti itu. Terus teknologi ini tuh juga bukan cuma sebagai alat bantu, tapi juga buat mendorong perubahan budaya kerja gitu yang berbasis keadilan dan dengan implementasi yang tepat, AI ini bisa jadi solusi untuk meningkatkan kinerja organisasi, mendukung pengambilan keputusan yang jadi lebih cerdas dan lebih efisien seperti itu. Mungkin itu sih Pak, Bapak Ibu pemaparan dari kelompok kami. Untuk mempersingkat waktu, apakah ada pertanyaan? Dipersilahkan. Izin bertanya boleh? Ya, silahkan Bapak. Izin bagaimana fungsi AI dapat menggantikan peran HRM? Yang kedua, apa dampak pengembangan AI terhadap pekerjaan dan ketenaga kerjaan? Itu aja Mbak, terima kasih. Baik, terima kasih. Izin dengan Bapak siapa tadi? Mohon maaf. Izin dengan Pak Dodi. Pak Dodi. Terima kasih Pak Dodi. Ya, jadi memang karena AI ini ya salah satunya juga dikembangkan perlahan ya, ada melalui trial and error, jadi tidak menutup kemungkinan memang tidak serta-merta langsung bisa menggantikan peran HRD. Jadi AI ini adalah tools gitu ya, alat bantu. Ya, contohnya pada saat rekrutmen, ya kalau dulu kan kita ngasihkan hard copy, amplop coklat gitu ya. Sekarang kan kita upload dokumen. Nah, AI ini berperan untuk menyaring mana-mana saja yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan seperti itu. Jadi nanti peran HRD ini dari hasil saringan tadi itulah yang nanti akan di apa namanya dipanggil untuk interview lebih lanjut ataupun seleksi lebih lanjut seperti itu. Nah, kemudian sama dengan ini penerapan AI tadi. Jadi nggak serta merta langsung menghilangkan peran HRD gitu Pak. Ya. Ada ada apa namanya campur tangan HRM Pak. ARM gitu ya. Ya, Human Resource Management. Macam-macam gitu ya. Kalau misalkan ada beberapa perusahaan itu ada di swasta gitu ya, human capital ya karena karyawan dianggap alat alat untuk mencari laba gitu. Ada HRD human resource development gitu ya. Nah, karyawan dianggap sebagai aset seperti itu. Macam-macam sebutannya mungkin ARM ya di tempat Bapak ya. Mungkin itu cukup menjawab ya. Ya Pak, makasih Pak. Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Dipersilakan. Saya mau izin bertanya, Bu. Yes, silahkan Ibu Marala. Bagaimana perusahaan memastikan evaluasi AI itu adil bagi semua level karyawan? Terima kasih Bu Marala. Pertanyaannya. Baik, terima kasih Bu siapa? Bu Marela. Bu Marela ya. Ya, terima kasih Bu Marela. Jadi AI ini bukan ini Bu ya, apa namanya? eh
apa kayak manusia punya punya bisa ngoperating sendiri gitu ya. Jadi sebagai tools tadi tadi saya sebutkan di awal, tools harus bantu gitu ya untuk mengolah. Nah, kemudian apakah AI ini bisa adil untuk semua karyawan ya. Jadi tadi sebelum rilis ya ada dimasukkan tadi kayak KPI ataupun objek-objek tolak ukur ya ibaratnya target apa yang harus dicapai oleh karyawan. Nah, tentu saja ini hal-hal ini berbeda tiap bagian dan tiap orang, tiap jenjang jabatan. Ya, misalkan unit pemasar gitu ya. Oh, sebulan parameternya dia harus jualan produk ABC sekian. Handling komplain nasabah sekian. Itu ada tolak ukurnya. Kemudian bobotnya berapa? Nah, sebelum rilis data itu, nah itu disosialisasikan dulu. Ya, biasanya itu akhir tahun. Kenapa? Kalau dulu kan awal tahun tuh, sekarang enggak. Awal akhir tahun udah ngomongin tahun depan. Ya, jadi pada saat target itu rilis, nah sudah semua karyawan sudah terinfo tuh apa yang menjadi job desk ataupun tanggung jawabnya, apa yang harus dicapai di tahun depan, gitu. Sehingga pada saat nanti ada yang mungkin kekurang kesesuaian, itu akan dikomunikasikan dengan unit tadi HRM, HC, atau HCBP, atau namanya HRD, seperti itu. Baik, mungkin itu Ibu cukup menjawab pertanyaannya ya. Pak, terima kasih banyak atas penjelasannya. Baik, teman-teman, apakah ada lagi untuk pertanyaan dari kelompok kami? Gimana teman-teman yang lain? Kalau mungkin nggak ada, bisa dilanjutkan ya ke kelompok selanjutnya karena sekarang sudah jam 5 karena masih ada satu kelompok lagi dan kita harus selesai hari ini untuk semua presentasi kelompoknya. Oh iya, baik. Kami silakan Bang. Ya, baik. Bapak Ibu, kami akhiri presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.